Assalamualaikum adik-adik yang soleh-soleha. Kali ini kita akan belajar materi IPA bab 2, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Adik-adik tahu tidak klasifikasi itu apa? Klasifikasi itu ialah pengelompokan. Jadi, ada dua garis besar yang akan kita pelajari pada video kali ini. Pertama, ciri-ciri benda yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang kedua, cara pengklasifikasian makhluk hidup. Kita akan bahas mengenai ciri-ciri benda yang ada di lingkungan sekitar kita. Di lingkungan sekitar terdapat banyak sekali benda. Setiap jenis benda mempunyai sifat atau ciri yang membedakannya. Benda-benda di sekitar dapat dikenal yaitu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sifat benda. Yang kedua, bentuk benda. Yang ketiga, ukuran benda. Yang keempat, warna benda. Yang kelima, keadaan permukaan benda. Dan yang terakhir ialah bahan penyusun benda. Yang pertama ialah sifat benda. Benda memiliki sifat yang berbeda-beda. Sifat benda dibagi menjadi dua, yaitu benda bersifat alamiah dan buatan. Benda bersifat alamiah yaitu benda yang terbentuk secara alami tanpa bantuan tangan manusia. Contohnya ada batu, air, mineral yang terdapat dalam perut bumi. Yang kedua ialah benda bersifat buatan, yaitu benda hasil sentuhan tangan manusia. Contohnya diantaranya meja, kursi, dan pintu. Ciri yang kedua ialah bentuk benda. Benda memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk bola, tabung, kubus, balok, dan lain-lain. Selanjutnya, ciri benda yang ketiga, yaitu ukuran benda. Benda memiliki ukuran yang berbeda-beda, mulai dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Ciri benda yang keempat ialah warna benda. Benda memiliki warna yang berbeda-beda. Di antara lain ada merah, kuning, hijau, jingga, abu-abu. Selanjutnya, ciri benda yang kelima ialah keadaan permukaan benda. Benda memiliki keadaan permukaan yang berbeda-beda. Ada permukaan halus dan permukaan kasar. Contoh dari permukaan halus ialah kapas, bulu, dan kertas. Sedangkan permukaan kasar ialah pasir, batu, tanah. Selanjutnya, ciri benda yang keenam ialah bahan penyusun benda. Benda memiliki bahan penyusun yang berbeda-beda. Baik, kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Oke, pada bab sebelumnya, pada bab 1, kalian sudah tahu kan kalau semua benda di alam sekitar kita dibagi menjadi dua. Yang pertama ada objek atau komponen abiotik, dan yang kedua ada objek atau komponen biotik. Objek atau komponen abiotik terdiri dari benda tak hidup atau benda mati. Kemudian, yang objek atau komponen biotik terdiri dari benda hidup atau makhluk hidup. Benda tak hidup atau benda mati memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tidak bernapas. Yang kedua, tidak beradaptasi. Yang ketiga, tidak berkembang biak. Yang keempat, tidak bergerak sendiri, dan lain-lain. Biasanya, benda tak hidup ini disebut dengan zat. Kalau kita kelompokkan berdasarkan wujudnya, zat ini dibagi menjadi tiga, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Sekarang kakak akan bahas benda hidup atau makhluk hidup. Benda hidup atau makhluk hidup memiliki ciri-ciri, yaitu 1. Bernapas, yang kedua memerlukan makanan dan minuman, yang ketiga bergerak, yang keempat tumbuh dan berkembang, yang kelima berkembang biak, yang keenam peka terhadap rangsang. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama ialah bernafas. Bernafas yaitu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kebutuhan bernafas dapat dirasakan dengan cara menahan untuk tidak menghirup udara selama beberapa saat. Hasilnya akan dirasakan lemas sebagai tanda kekurangan oksigen. Yang kedua, memerlukan makan dan minuman. Untuk beraktivitas,
Setiap makhluk hidup memerlukan energi yang diperoleh dari makanan dan minuman. Yang ketiga, bergerak. Manusia dapat berjalan, berlari, berenang, dan menggerakkan tangan yang merupakan ciri bergerak. Tubuh manusia dapat melakukan aktivitas karena memiliki sistem gerak. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan berupa pertambahan berat dan tinggi, sedangkan perkembangan berupa perubahan dari muda menjadi dewasa. Yang kelima, berkembang biak atau reproduksi. Kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan disebut berkembang biak. Berkembang biak bertujuan untuk melestarikan keturunannya agar tidak punah. Yang terakhir adalah menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan disebut adaptasi. Contohnya, tumbuhan yang hidup di tempat kering memiliki daun yang sempit dan tebal, sedangkan tumbuhan yang hidup di tempat lembab memiliki daun lebar dan tipis. Baiklah, sekian dulu materi pada kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.